Hai, kenalin, nama aku tuh Amara. Aku dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Nah, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu dong sama kelompok aku, kelompok 3. Yang pertama tuh ada Alven Mestantio, terus Fadil Barendra, ketiga tuh ada Sirlia Gata, keempat tuh ada Mario Setiawan, terus yang terakhir tuh ada Faiz. Nah, di sini kami tuh mau ngebahas mengenai lembaga pembiayaan nih. Kira-kira apa sih lembaga pembiayaan? Terus dia tuh ngapain? Gimana sih cara daftarnya? Yuk. Kembali lagi. Oke, untuk latar belakang akan dibahas oleh saya. Lembaga pembiayaan di Indonesia sebenarnya itu sudah ada sejak tahun 1970, dimulai dengan kehadiran perusahaan leasing asing. Namun, pada saat itu keberadaannya itu belum memiliki dasar hukum yang kuat. Situasi berubah pada tahun 1988 ketika pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 61 yang secara resmi melegalkan kegiatan sewa guna usaha. Ini menjadi titik balik penting, terutama setelah krisis ekonomi di era 80-an, di mana banyak pelaku usaha membutuhkan alternatif pembiayaan di luar bank konvensional. Nah, lembaga pembiayaan kemudian berkembang pesat terutama setelah paket kebijakan Desember 1988 yang memperkenalkan jenis usaha pembiayaan selain sewa guna usaha. Nah, lembaga pembiayaan berperan penting dalam membantu pembiayaan konsumsi, investasi, dan juga modal kerja. Keberadaannya memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi masyarakat dan pelaku usaha. Oke, lanjut ke lembaga pembiayaan. Secara definisi, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang khusus menyediakan dana atau barang modal, namun dengan karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional. Nah, yang membedakannya itu lembaga pembiayaan tidak boleh atau tidak diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat langsung dalam bentuk tabungan atau giro yang seperti dilakukan oleh bank konvensional. Mereka beroperasi dengan menggunakan modal sendiri atau pinjaman dari bank. Kemudian menyalurkannya dalam berbagai bentuk pembiayaan, mulai dari pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor, sewa guna untuk usaha untuk alat-alat berat, hingga anjak piutang untuk membantu UMKM melancarkan arus kas mereka. Jadi, jenis-jenis lembaga pembiayaan itu ada 3. Yang pertama, perusahaan pembiayaan terstruktur. Yang kedua, ada pembiayaan modal ventura. Dan yang ketiga, ada perusahaan pembiayaan. Nah, jadi perusahaan pembiayaan infrastruktur itu sendiri didirikan khusus untuk menyediakan dana guna pembangunan infrastruktur. Ada beberapa aktivitasnya seperti memberikan pinjaman langsung, pinjaman subordinasi, dan refinansing proyek infrastruktur yang dibiayai pihak lain. Salah satu contoh perusahaan pembiayaan infrastruktur yang ada di Indonesia itu yang pertama PT Penjamin Infrastruktur Indonesia atau Persero atau yang bisa disingkat PII. Adapun kegiatannya, 1. Menyediakan jasa konsultasi. Yang kedua, mendukung kredit. Dan yang ketiga, mencarikan swap market untuk pembiayaan infrastruktur. Dan yang keempat, memberikan atau menyediakan fasilitas lain. Nah, selanjutnya ada perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura sendiri merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan ke investor company atau perusahaan penerima bantuan pembiayaan dalam jangka waktu tertentu. Contoh perusahaannya yang ada di Indonesia itu seperti PT Mandiri Kapital Indonesia atau MCI, atau biasa juga BRI Ventura Investama atau BRI Ventures. Adapun kegiatan perusahaan modal ventura itu yang pertama, penyertaan saham. Yang kedua, melakukan pembiayaan atas hasil usaha. Yang ketiga, melakukan pembiayaan dengan membeli obligasi konversi. Selanjutnya, yang ketiga, ada perusahaan pembiayaan. Nah, perusahaan pembiayaan ini didirikan khusus untuk melakukan beberapa kegiatan usaha. Jadi,
Contoh perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia itu salah satunya ada PT BCA Finance. Adapun kegiatan perusahaan pembiayaan itu sendiri, yang pertama, anjak piutang, yang kedua, sewa guna usaha, yang ketiga, usaha kartu kredit, dan yang keempat, melakukan pembiayaan konsumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan. Yang dimana lembaga pembiayaan ini lebih fokus pada penyediaan dana, beda dengan lembaga keuangan, yang dimana lembaga keuangan ini melakukan pembiayaan dana dan juga menghimpun dana tersebut. Selain itu, lembaga pembiayaan tidak dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat, beda dengan lembaga keuangan, yang dimana lembaga keuangan ini dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam berbagai bentuk, seperti tabungan, giro, atau deposito berjangka. Selain itu, ada juga kelebihan dan kekurangan lembaga pembiayaan ini, yang dimana kelebihan dari lembaga pembiayaan ini ialah kemudahan dalam mengakses, fleksibilitas pembiayaan, dan juga inovasi dalam digital. Kekurangan dari lembaga pembiayaan ini ialah suku bunga yang lebih tinggi, risiko gagal bayar, dan juga keterbatasan produk. Baik teman-teman, tujuan dari lembaga pembiayaan mencakup 3 hal. Yang pertama adalah mengetahui tujuan dan peran. Yang kedua adalah mengetahui alternatif sumber pembiayaan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan literasi keuangan. Oke teman-teman, fungsi dan peran dari lembaga pembiayaan ada 2. Yang pertama adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pinjaman yang memberikan bunga tinggi. Dan yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pinjaman dengan akses yang lebih mudah. Oke, selanjutnya adalah sumber pembiayaan. Nah, jadi apa sih itu sumber pembiayaan? Sumber pembiayaan adalah instrumen yang digunakan untuk memperoleh dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan, baik itu untuk investasi, menyediakan pendanaan dalam bentuk uang tunai atau barang modal. Di sini kita tuh mau ngebahas tentang gimana cara daftarin diri tuh di lembaga pembiayaan. Di sini tuh bisa kebagi jadi 2. Yang pertama itu sebagai calon debitur, yang kedua tuh sebagai karyawan atau mitra usaha. Kalau sebagai debitur nih, kalian tuh yang pertama, kalian tuh nentuin jenis pembiayaannya itu mau yang kayak gimana. Yang pertama kan ada konsumtif sama produktif. Kalau konsumtif itu kalian tuh kayak kredit motor atau mobil, terus elektronik atau dana tunai gitu. Kalau produktif di sini tuh kalian tuh kayak modal kerja, alat berat, sama pembiayaan usaha. Nah, kalau udah kalian pilih, kalian tuh kan kayak cari aja pembiayaan, lembaga pembiayaannya tuh mau apa gitu. Misal Adira Finance atau FIF atau BFI Finance gitu. Nah, selanjutnya tuh kalian tinggal siapin dokumen aja nih, kayak KTP, KK, NPWP kalau perlu sih ya. Terus di sini yang 3 bulan terakhir aja ya, atau rekening koran gitu. Terus kalian perlu surat keterangan usaha kalau wira swasta, sama dokumen akuntan kalau ada. Nah, selanjutnya kalian tuh tinggal kayak datangin kantor atau daftar online aja. Terus kalau udah diverifikasi tuh tim dari mereka tuh kayak tim surveinya tuh bakal datang ke rumah kalian atau tempat usaha kalian nih. Nah, yang lembaga tuh bakal memverifikasi data dan menganalisis resiko. Terus kalau udah disetujui nih, kalian tuh tinggal tanda tangan aja perjanjian pembiayaan. Nah, terus dananya itu bakal dicairkan sesuai dengan perjanjian atau barangnya diserahkan. Next, itu adalah cara daftar sebagai karyawan atau mitra usaha nih di lembaga pembiayaan. Nah, yang pertama tuh kalian tuh cari lowongan dulu nih. Ada nggak di website atau portal kerja, atau boleh deh cek lowongan di media sosial atau resmi gitu kan. Terus kalau misalnya udah ketemu nih, kalian tuh nyiapin daftar riwayat hidup atau CV, terus surat lamaran, ijazah dan transkrip nilai, terus KTP dan dokumen pendukung lainnya sesuai sama ya. Kalau udah, itu tinggal kirim aja lamarannya melalui email HRD atau portal rekrutmen resmi mungkin, sama ikut proses seleksi. Biasanya tuh proses seleksinya tuh kayak tes tertulis, interview, psikotes. Nah, kalau udah kan, kalau kalian diterima nih, kalian tuh tinggal ikut training aja sebelum kerja. Udah gitu aja sih. Nah, selanjutnya tuh kita ngebahas mengenai studi kasus nih. Studi kasus apa sih?
Di sini kami tuh ngangkat masalah pendanaan yang dilakukan oleh PT Bank Muamalat Indonesia. Di sini tuh konteksnya tuh perbankan syariah ya. Jadi Bank Muamalat Indonesia tuh menghadapi tantangan, terutama di bagian pembiayaan bermasalah. Di sini tuh rasio aktif produktif mereka tuh punya masalah. Dihitung dari 2018 sampai 2022, di mana pada tahun 2019 tuh mereka tuh punya peningkatan persentase sebesar 5,22%. Artinya kan semakin besar tingkatan peningkatan NPF, maka mengakibatkan penurunan penyaluran pembiayaan perbankan. Oke, next. Jadi dari masalah yang kami angkat, itu kami mendapatkan hasil nih. Yang pertama, kami menawarkan pendekatan konsep 5C atau karakter, capacity, capital, terms, condition, and collateral, serta BI checking. Jadi 5C itu prinsip yang digunakan suatu bank untuk mengevaluasi nih kelayakan calon debitur sebelum memberikan kredit. Nah, sedangkan BI checking itu sistem informasi yang mencatat riwayat kredit setiap individu yang ada di Indonesia. Dari kasus di atas, kita dapat menganalisis, yaitu dalam perhitungan aset produktif bermasalah pada PT Bank Muamalat Indonesia cenderung diragukan karena pada perhitungan tersebut dapat diketahui seberapa banyak potensi kerugiannya. Pada perhitungan FDR atau Financing Deposit Ratio, rasio pada FDR Bank Muamalat Indonesia yang masih berada di bawah 80% pada tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan aliran dana pihak ketiga masuk belum efisien karena meningkatkan kapasitas likuiditasnya. Ocean is so going